Baik, selamat malam. Selamat siang Bapak Ibu, saudari-saudara yang terkasih. Ya, karena memang kerja otak kita sekarang sudah mulai ke perut untuk mencerna makanan yang baru saja disantap. Biasanya fungsi otak ke mata dan lain sebagainya akan sedikit menurun, maka hati-hati begitu saja. Baik. Bapak Ibu, saudari-saudara yang terkasih, saya pada siang hari ini akan memberikan sedikit apa yang kira-kira dapat diberikan kepada Anda yang sudah banyak berkecimpung di musik liturgi. Kepada saya diberikan sebuah tema di proposalnya Bapak Ibu, bukan hanya sekedar bernyanyi dan bermusik. Memang di dalam perayaan liturgi kita bukan hanya sekedar bernyanyi dan bermusik saja, tetapi ada sesuatu yang beda di situ. Ada sesuatu lain yang berbeda di situ. Maka apa sesuatu yang lain itu? Pada hari ini kita akan melihat beberapa topik pendek-pendek saja. Ada tentang musik liturgi. Musik liturgi itu apa? Lalu kemudian musik liturgi dalam Ekaristi, lebih spesifik lagi. Karena liturgi bukan hanya masalah Ekaristi, dan lalu kemudian nanti secara pendek saya ingin juga mengajak Anda untuk melihat prinsip-prinsip umum bagaimana memilih lagu. Ini saja yang sebenarnya akan kita pelajari dalam sesi pendek pada siang hari ini. Baik, kita masuk pada musik liturgi. Apa itu musik liturgi? Tadi Romo Harjanto ketika saya datang sudah sedikit menyinggung soal itu, tetapi mungkin akan sedikit saya lebih perjelas lagi. Kita akan melihat apa itu musik liturgi berkaca atau bertolak dari Konsili Vatikan kedua saja, konsili yang paling terbaru, dan di situ ada tempat musik dalam liturgi. Apa sebenarnya makna musik dalam liturgi Gereja Katolik? Yang pertama, ternyata musik adalah bagian liturgi yang penting dan integral. Mengapa musik adalah bagian liturgi yang penting dan integral? Karena di dalam liturgi itu siapa yang bermusik? Manusia. Dan manusia yang bermusik itu memang, musik itu sudah menjadi bagian dari hidup manusia. Mulai dari kita dilahirkan, itu sudah musik yang pertama bagi ibu dan bapaknya, ya kan? Lalu kemudian mulai dari digendong, Nina Bobo, lah itu sudah musik juga. Lalu kemudian banyak hal, ada mainan muter-muter, ini juga kalau tidak ada musiknya kan biasanya ada muter mainan di keranjang bayi itu. Biasanya juga ada musik dan lain sebagainya. Maka musik itu sesuatu yang sangat inti dalam hidup manusia, tidak bisa dipisahkan. Oleh karena itu ketika kita berliturgi, yang berliturgi itu adalah manusia, maka musik itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam liturgi tersebut. Dan ternyata di dalam Konsili Vatikan kedua, musiknya itu bukan hanya masalah manusia yang sedang bernyanyi, yang sedang bermusik, tetapi musik itu memperjelas misteri Kristus. Misalnya, memperjelas misteri Kristus itu seperti apa? Kalau kita membaca kata-kata, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan hidupku. Itu datar. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan hidupku. Tetapi kata-kata ini kalau diubah menjadi ya Bapa, ke dalam tanganmu ku percayakan jiwaku. Berbeda sama sekali. Kita bisa tahu bagaimana ada duka Yesus. Kita bisa ikut merasakan ada
kesedihan, tetapi juga sekaligus kepasrahan Yesus. Ketika ada di kayu salib dan dia mengatakan kata-kata itu, dengan musik yang diselipkan di dalam kata-kata itu, kita semakin paham apa maksudnya. Kalau kita tadi hanya baca, ya Bapa ke dalam tanganmu kuserahkan hidupku, mungkin kita tidak akan seberapa paham bagaimana misteri yang ingin diperjelas di dalam kata-kata tersebut. Ternyata ketika kata-kata itu sungguh-sungguh diberi musik yang tepat, bisa memperjelas misteri Kristus. Dan inilah saudari-saudara yang terkasih, kalau kita ingin bermusik liturgi, musik itu sungguh-sungguh harus memperjelas misteri Kristus. Maka kalau kita mau menjadi pelayan di dalam perayaan Ekaristi, lagu pembuka, lagu persembahan, lagu apa, harus tahu makna apa yang sedang ada di situ. Sehingga kita sedang kalau memilih lagu dan lain sebagainya, disesuaikan dengan makna itu supaya sungguh-sungguh memperjelas misteri Kristus itu tadi. Dan yang ketiga, fungsinya di dalam liturgi menurut Konsili Vatikan kedua adalah mengungkapkan peran umat secara aktif. Umat memang berpartisipasi secara aktif dengan berdiri, dengan berlutut, dengan duduk, dengan bersama-sama membuat tanda salib, dengan menebah dada dan lain sebagainya. Ini partisipasi secara fisik. Tetapi juga bernyanyi, tetapi juga melakukan mendaraskan mazmur bersama-sama, responsorial atau aklamasi dan lain sebagainya itu merupakan peran umat secara aktif, sehingga umat itu tidak seperti nonton wayang. Di sana Anda menjadi penonton, lalu kemudian romonya sibuk sendiri seperti Anda nonton wayang. Tidak, karena itu misa selalu bukan pertunjukan, selamanya bukan pertunjukan. Maka dimohonkan ada peran umat secara aktif itu supaya memang kita menyadari bahwa ini bukan sekedar pertunjukan, bukan sekedar hura-hura rohani, bukan sekedar entertain rohani. Nah ini, jadi kita merayakan iman kita di dalam perayaan Ekaristi. Nah, dengan ketiga fungsi ini tadi, dengan ketiga tempat ini tadi, musik liturgi dalam Konsili Vatikan kedua, kita mau masuk sebenarnya apa maksudnya musik liturgi. Persoalan yang kerap muncul di sekitar kita adalah liturgi yang seharusnya menjadi inti kehidupan rohani, itu seringkali justru menjadi arena perdebatan dan pertikaian. Di sana boleh, di sini kok enggak boleh, di sana itu begini, kok di situ begitu, dan lain sebagainya. Kamu itu ya, dan lain sebagainya. Nah, kamu kok milih lagu itu, kamu kok begini, dan lain sebagainya. Kita itu di dalam liturgi itu berharap bertemu dengan Tuhan, tapi seringkali ketemunya malah musuh. Bertemu dengan banyak musuh baru. Bukan bertemu dengan Tuhan, tetapi justru bertemu dengan saingan atau orang yang berbeda pendapat dan lain sebagainya. Itu sayang sekali. Karena justru sebenarnya liturgi itu menjadi inti kehidupan rohani kita, tempat kita bertemu dengan Tuhan, ternyata seringkali menjadi arena tinju. Nah, sekarang kita akan melihat dengan lebih jelas apa itu musik liturgi. Musik liturgi adalah satu, musik yang membantu orang dalam berliturgi, yaitu berjumpa dengan Tuhan dan sesamanya. Berjumpa dengan Tuhan dan sesamanya. Ini musik liturgi. Membantu enggak musik yang Anda pilih itu untuk berjumpa dengan Tuhan dan sesamanya? Yang kedua, musik itu sesuai. Ya, ini sesuai dengan jiwa dan misteri iman akan Kristus yang dirayakan dalam liturgi. Jadi bukan hanya sekedar membantu orang untuk bertemu dengan Tuhan, tetapi dalam perayaan liturgi itu ada misteri yang sedang dirayakan, musik ini sesuai atau tidak. Nanti akan kita lihat lebih detail apa maksud dengan kata sesuai. 3, musik yang mampu
mempersatukan umat beriman dan membantu umat untuk berpartisipasi secara sadar dan aktif. Ini ketiga fungsi dari musik liturgi, sehingga Anda sekarang kalau ditanya musik liturgi itu bagaimana, musik liturgi itu apa, Anda bisa menjawab: satu, membantu orang berjumpa dengan Tuhan dan sesamanya; dua, sesuai dengan iman, misteri iman akan Kristus; dan ketiga, mempersatukan umat beriman dan membantu umat untuk berpartisipasi secara aktif. Lalu, apa bedanya musik liturgi atau nyanyian liturgi dengan nyanyian rohani? Saudari-saudara yang terkasih, ini yang seringkali tidak mudah. Dan memang harus kita akui bahwa ada perbedaan yang mendasar antara nyanyian liturgi dan nyanyian rohani. Kalau kita lihat sekilas saja, kalau itu nyanyian liturgi, ya untuk acara liturgi. Kalau itu nyanyian rohani, untuk acara rohani. Acara liturgi itu apa saja misalnya? Jelas, misa. Lalu apa? Ibadat sabda, ibadat harian, dan lain sebagainya. Lalu doa lingkungan, tidak tentu. Jadi bukan liturgi. Kematian Kristiani, pemakaman, atau secara umum katakanlah 7 sakramen, bukan hanya misa ya, pembaptisan, krisma, pernikahan, tabisan, tobat dan lain sebagainya, itu semua 7 sakramen liturgi. Lalu kemudian juga yang sangat dekat dengan itu, katakanlah adorasi ekaristi. Adorasi ekaristi, meskipun itu dikatakan sebagai sakramentali, tetapi karena kedekatannya dengan liturgi, dianggap sebagai liturgi. Ada aturan-aturan baku tentang adorasi ekaristi. Lalu kemudian dedikasi gereja, lalu kemudian pelantikan atau bukan pentabisan abbas, lalu kemudian kaul kekal suster dan lain sebagainya, itu liturgi semua. Dan sebenarnya selain itu, Anda juga tidak perlu memakai lagu-lagu liturgi. Kalau itu perayaan bukan liturgi, maka tidak perlu terlalu kaku. Maka tadi, kalau Anda di lingkungan, Anda mulai doa lingkungan, tidak perlu sebenarnya lagunya, wahai umat sampaikan kurbanmu, tidak perlu. Anda bisa pakai lagu yang lain. Anda tidak perlu pakai, awalilah kurbanmu pada Tuhan, tidak perlu. Karena memang itu bukan perayaan liturgi. Dan susunannya pun tidak perlu dibuat saklek seperti itu. Susunan doa di dalam lingkungan itu tidak perlu harus persis seperti mini ekaristi. Ada banyak orang yang terjebak sehingga doa lingkungan itu menjadi perayaan ekaristi mini begitu. Tidak harus. Jadi mulai dari doa pembuka sampai ada kolekte, ada apa, pengumuman dan lain sebagainya, persis seperti ekaristi, hanya tidak komuni begitu. Lah itu bisa ibadat sabda, tetapi doa lingkungan itu sebenarnya lebih bebas, lebih luas daripada itu. Karena di dalamnya Anda bisa mencampurkan rosario, Anda bisa mencampurkan jalan salib, Anda bisa mencampurkan apapun saja bisa di dalam doa lingkungan. Sehingga tidak perlu terlalu kaku dengan hanya lagu-lagu liturgi. Tetapi kalau Anda melaksanakan perayaan ekaristi, entah di sini, entah di penjara, entah di manapun, selama itu perayaan liturgi, maka memang terikat dengan kaidah liturgi. Lalu kemudian memang kalau kita sepintas sulit membedakan, karena memang ada kesamaan-kesamaannya. Ada kesamaan-kesamaan antara nyanyian rohani dan liturgi. Apa saja kesamaannya? Satu, punya nilai seni musik.
Baik itu nyanyian liturgi maupun nyanyian rohani sama-sama enak. Ada seninya, ada gayanya yang sungguh-sungguh enak. Lalu kedua, mengungkapkan isi iman yang benar. Baik itu nyanyian liturgi maupun rohani, sama. Tuhan itu baik. Saya tidak pernah tahu lagu rohani sekalipun itu Yesus engkau sungguh jahat, tidak ada. Jadi itu pun mengungkapkan iman yang benar. Lagu rohani pun mengungkapkan iman yang benar. Tetapi lalu bagaimana? Ketiga, mengungkapkan isi hati manusia. Sama. Di dalam perayaan liturgi pun juga mengungkapkan isi hati. Ambillah Tuhan kemerdekaanku dan lain sebagainya. Itu mengungkapkan iman. Juga seperti lagu rohani banyak sekali yang mengungkapkan isi hati manusia. Dan sama-sama 4 itu warna religius, menggunakan banyak kata-kata berwarna religius. Ada kata-kata Tuhan, ada kata-kata apa di dalam pimpinlah aku, bimbinglah aku dan lain sebagainya. Itu warna religius yang sama-sama ada di dalam musik liturgi dan musik rohani. Yang paling penting adalah bagaimana dengan perbedaannya? Saya tidak mengira kalau memakai TV sehingga agak kecil ya tulisannya, minta maaf. Nanti bisa meminta di panitia untuk lebih jelasnya. Saya bacakan saja. 1, nyanyian liturgi digubah dengan maksud khusus untuk digunakan dalam perayaan liturgi. Sehingga pencipta lagu liturgi adalah orang-orang yang sudah tahu nanti laguku ini akan digunakan di lagu pembuka. Nanti laguku ini akan jadi lagu persembahan, nanti laguku ini akan jadi lagu penutup. Dan ini berbeda dengan lagu rohani. Kalau lagu rohani, lagunya sudah ada, lalu kemudian dimasuk-masukkan. Oh, ini cocok ini kayaknya. Ya, cocok untuk lagu pembuka. Oh, ini cocok untuk lagu ini. Nah, berbeda dengan pemusik liturgi itu dia tahu mulai dari menyusun lagu, dia sudah tahu ini nanti lagu pembuka. Maka kalau lagu pembuka isinya harus seperti ini. Ada misteri yang harus dirayakan apa dan lain sebagainya, itu dimasukkan oleh komponis liturgi. Yang kedua, komponis liturgi terikat pada kaidah lagu, pada kaidah liturgi ketika mencipta lagu. Ada banyak kaidahnya. Bagaimana menciptakan lagu sebagai sebuah doa, itu berbeda. Sedangkan nyanyian rohani tidak terikat pada kaidah liturgi apapun ketika menciptakan nyanyian rohani. Nah, yang ketiga, melodi selalu mengabdi pada syair. Itu untuk nyanyian liturgi. Maksudnya apa? Dalam nyanyian liturgi, seorang pencipta musik liturgi selalu membuat syairnya dulu. Syair ini harus fix. Kalau ini lagu Bapa Kami, maka syairnya Bapa Kami tidak boleh diubah-ubah. Kalau ini syair lagu pembuka dan lagu apapun yang itu, syairnya dulu yang fix. Lalu kemudian baru menyusun melodinya. Tetapi berbeda dengan nyanyian rohani. Para komponis rohani biasanya nemu melodinya dulu. Melodinya begini enak, lalu kemudian dimasukkan. Misalnya, contoh-contohnya adalah bagaimana kita bisa melihat sebuah lagu ini diciptakan syairnya dulu atau diciptakan melodinya dulu. Salah satu tandanya adalah ketika di dalam lagu itu, ini salah satu tandanya. Ketika di dalam lagu itu terlalu banyak kata-kata yang disingkat. Sebab Kau Tuhan, dan
sebab jadi sebab. Lalu kemudian apalagi ya, bri atau apa begitu. Karena yang diciptakan adalah melodinya dulu, sehingga kemudian ketika dihitung, loh enggak pas ini. Ya wis ini beri jadi bri. Lalu kemudian sebab jadi sebab atau apa. Nah itu salah satu contoh. Tetapi ada beberapa musik liturgi pun juga jatuh ke dalam godaan yang sama. Tetapi di sini kelihatan bahwa memang di dalam nyanyian liturgi melodi selalu mengabdi pada syair dan bukan sebaliknya. Nah, lanjutnya kemudian nyanyian liturgi yang menjadi inspirasi syair ialah teks-teks liturgi dan teks kitab suci. Komponis harus merenungkan berulang-ulang teks biblis untuk mendapat inspirasi melodi yang cocok untuk mengungkapkan isi teks tersebut. Kebenaran nilai iman dalam syair harus objektif dan sangat diutamakan. Jadi kalau liturgi itu memang sumber utamanya adalah kitab suci dan juga teks-teks liturgi. Tidak bisa sembarangan. Karena perayaan liturgi itu merupakan perayaan resmi gereja. Di situ gereja menunjukkan imannya secara resmi. Inilah iman resmi gereja. Sedangkan di dalam nyanyian rohani, penyanyi rohani lebih bebas. Dia biasanya mengungkapkan pengalaman yang sangat pribadi. Meskipun itu benar isi imannya, tetapi berangkatnya dari pengalaman sehari-hari. Yang kadangkala ada orang yang mengalaminya betul, ada yang orang yang mengalaminya berbeda. Maka misalnya coba kita nyanyi Allah yang tersamar, 3, 4. Sungguh tersembunyi roti wujudnya, seluruh hati hamba tunduk berserah, ku memandang di Kau hampa lainnya. Bandingkan coba dengan, mari nyanyi bersama-sama. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup, hanya Kau Tuhan tempat. Memang lagu liturgi lebih sulit untuk dihafalkan. Karena apa? Karena memang itu rumusan iman. Jadi sebuah lagu kalau mau disebut sebagai lagu liturgi, dia harus berupa rumusan iman. Rumusan iman yang resmi. Sehingga Allah yang tersamar tadi memang betul-betul samar-samar di pikiran kita. Teksnya itu apa? Sungguh tersembunyi roti wujudnya, seluruh hati kami. Nah, dan sebagainya. Ku mama, itu tidak nyantol. Lebih sulit menghafalkan teks-teks seperti ini karena itu rumusan iman. Dan lebih mudah menghafalkan teks-teks rohani karena itu dekat dengan kita. Karena itu, ya itu. Allah mengerti, Allah peduli, utangku kurang mari Allah, dan besok itu harus bayar ini itu, ya Tuhan mengertilah. Loh, sehingga itu memang lebih nyes mungkin. Lebih nyes tetapi belum tentu itu mengungkapkan iman yang betul. Dan ini perbedaannya antara nyanyian rohani dan nyanyian liturgi. Perbedaannya soal syair, syairnya rohani mungkin lebih kaya dan lebih dekat dengan kita. Tetapi nyanyian liturgi karena itu adalah rumusan iman,
maka kadang-kadang itu terasa jauh dengan kita. Yang kedua selanjutnya, nyanyian liturgi. Nyanyian liturgi, komponis harus memberikan karyanya kepada yang berwenang untuk diperiksa, dinilai, disetujui, diberi izin supaya dipakai sebagai lagu liturgi. Jadi kalau itu mau dimasukkan dalam lagu liturgi harus diperiksa. Kalau yang meriksa suruh revisi, maka harus direvisi. Kalau disuruh dicoret lagi, harus diperbaiki sampai oke. Tetapi itu berbeda dengan nyanyian rohani yang bertanggung jawab adalah orangnya sendiri, komponisnya sendiri. Tidak ada yang memeriksa, tidak ada yang menjamin nilai teologisnya, dan lain sebagainya. Sehingga ada di dalam nyanyian liturgi itu disebut nihil obstat dan juga imprimatur. Nihil obstat itu tidak ada yang sesat, tidak ada yang salah, imprimatur bisa dicetak atau disebarluaskan. Nah, itu perbedaan sudah beda. Lalu kemudian yang terakhir adalah perbedaan yang terakhir, kalau nyanyian liturgi, ketika suatu hasil komposisi sudah dimasukkan dalam buku nyanyian resmi, biasanya menurut tradisi nama komponis tidak dicantumkan. Atau dengan kata lain, lagu itu sudah menjadi milik gereja. Komponis sudah kehilangan hak cipta. Dan di dalam lagu rohani masih ada hak cipta itu pada komponis. Kalau pergi ke karaoke Inul, nah itu Anda menyanyi lagu itu berapa kali dinyanyikan harus bayar royalti kepada pencipta lagu itu. Coba di sini nyanyi Wahai Saudara berapa kali ini. Sidoarjo harus bayar royalti ke penciptanya siapa ya enggak tahu. Tidak bisa. Kalau itu sudah masuk ke dalam ranah liturgi maka komponis kehilangan hak ciptanya. Komponis kehilangan hak ciptanya. Maka mungkin akan ada kompensasi dan lain sebagainya di awal, tetapi sesudah itu sudah harus diikhlaskan, harus menjadi milik gereja. Ini perbedaan dua antara nyanyian liturgi dan rohani. Sehingga kalau mau saya rumuskan lebih pendek, nyanyian liturgi itu perlu diatur dengan cermat karena menyangkut iman, sedangkan kalau nyanyian rohani bisa lebih bebas karena bukan dalam perayaan iman. Sekarang kita mengerti mengapa lagu liturgi tidak bisa sembarangan. Tidak bisa seenaknya ambil dari mana-mana karena itu adalah perayaan iman. Karena iman Anda bukan iman sembarangan, maka lagunya pun juga tidak boleh sembarangan. Itu intinya untuk menjelaskan nyanyian liturgi dan nyanyian rohani. Nah sekarang Bapak Ibu Saudari-saudara yang terkasih, seperti tadi yang sudah dipesankan oleh Romo Harjanto, saya pada siang hari ini ingin mengajar Anda supaya pertanyaannya bukan lagi hanya sekedar boleh dan tidak boleh. Kadang-kadang umat itu bertanya kepada Romo sampai berbusa, jelaskan sampai muru gitu, terus kemudian "Sitala Romo, boleh atau enggak?" Balik lagi begitu. Jadi sudah berbusa ini kayaknya sia-sia. Maka sekarang saya menawarkan ada beberapa istilah yang semoga bisa memperkaya pertanyaan Anda dan juga memperkaya pemahaman Anda. Yakni bukan hanya sekedar boleh tidak boleh, tetapi perlu tidak perlu, layak tidak layak, cocok tidak cocok. Boleh tidak boleh, perlu tidak perlu, layak tidak layak, dan cocok tidak cocok. Apa ini kok boleh tidak boleh? Boleh, perlu, layak, dan cocok. BPLC, boleh, perlu, layak, cocok. Apa saja ini? Boleh tidak boleh itu hanya wewenang otoritas gereja resmi.
Jadi entah itu sudah diputuskan oleh kepausan, entah sudah diputuskan oleh uskup diosesan, dan lain sebagainya, dan tertulis secara resmi. Itu baru orang boleh mengatakan boleh, tidak boleh. Misalnya, Romo, anggur habis, lupa beli ke keuskupan, ganti teh yuk. Tidak boleh. Romo, hostingnya habis, saya tak lari ke Holland sebentar ya Romo ya. Tidak boleh. Lebih baik tidak ada misa daripada mengganti roti dan anggur. Perayaan perkawinan, Romo, kan lebih romantis Romo. Kalau mantennya itu suap-suapan. Sambil tangannya. Itu sudah tidak boleh. Karena memang di dalam Redemptionis Sacramentum sudah disebutkan bahwa hal-hal seperti itu, misalnya saling suap-suapan, bahkan ketika umat mengambil sendiri, lalu kemudian mencelupkan ke dalam anggur, kemudian memakan, itu juga tidak boleh. Nah, jadi hal-hal yang boleh tidak boleh itu sudah tertera secara jelas. Dan perlu diketahui, Bapak Ibu, hal-hal yang seperti ini tidak banyak. Masih terlalu banyak wilayah abu-abunya. Masih terlalu banyak wilayah yang belum ditentukan boleh tidak bolehnya, karena memang apa? Karena memang harus sesuai dengan kondisi dan situasi setempat. Oleh karena itu saya mengusulkan bukan hanya boleh tidak boleh, tetapi sekarang kita coba menggunakan 3 kaidah yang lain, perlu tidak perlu, layak tidak layak, dan cocok tidak cocok. Apa itu perlu tidak perlu? Perlu tidak perlu itu berkaitan dengan kebutuhan dan sarana pendukung. Ya, butuh ndak Anda? Butuh atau tidak? Misalnya ada di beberapa paroki kain altar itu kalau hari ini hari Minggu biasa ini ya hijau begitu itu. Terus kemudian kemarin salib suci atau apa merah. Lalu kemudian apalagi warna apa, lalu kemudian menjadi abu-abu gitu, enggak ada. Nah, itu sebenarnya tidak perlu. Misalnya lagi, yang sering kali terjadi kesulitan umat itu adalah ketika masa Advent. Advent itu paling sulit itu bukan menjalani masa Adventnya, tetapi paling sulit dalam masa Advent adalah mencari lilin ungu. Tidak banyak yang jual lilin ungu. Jadi sulit sekali, apalagi pink. Waduh, wong ungu aja sulit, apalagi pink. Sehingga akhirnya dibungkuslah lilin putih itu dengan kelobot ungu atau pink. Sehingga akhirnya ketika dinyalakan justru kebakar. Iya toh, karena kertasnya itu terbakar, akhirnya malah kebakar bau besar begitu. Malah ada bahaya kebakaran. Sebenarnya tidak perlu, sehingga semua hal di dalam perayaan liturgi yang perlu menyesuaikan dengan warna liturgi hanyalah stola dan kasula Romo. Nah, Romo, kalau itu dibuat itu bagaimana? Saya katakan di situ, tidak perlu, itu tidak sama dengan tidak boleh. Jadi kalau Anda masih menggunakan seperti itu, boleh saja. Kalau dengan menggunakan lilin ungu, itu iman Anda semakin kuat, semakin dikuatkan, ya silakan. Atau memang biasanya karena di dalam gereja sudah kadung Romo, kita itu sudah punya alat-alat lengkap. Kalau pas ungu gitu ya mulai baju misdinar ya ungu, terus swiwinya ini ya ungu,
terus ini kainnya ya ungu, terus kemudian di depannya ambu itu kadang-kadang juga ada ungu dan lain sebagainya. Mosok dibuangi semua Romo? Ya jangan. Jangan. Justru biasanya ada orang-orang yang merasa terbantu dengan itu. Meskipun itu hal yang tidak perlu, tetapi kalau sudah kadung seperti itu ya sudah, tidak apa-apa. Tetapi bagi Anda yang tidak punya warna ungu, tidak perlu mencari-cari warna ungu. Kalau di dalam membuat lingkaran Advent ini tidak punya lilin ungu, ya tidak perlu mencari lilin ungu sampai nguteri Surabaya, tidak ada yang jual lilin ungu. Maka itu ya, itu satu, tidak perlu. Yang kedua, kaidah yang kedua adalah cocok dan tidak cocok. Apa itu cocok dan tidak cocok? Cocok dan tidak cocok adalah klasifikasi untuk mengukur kesesuaiannya dengan misteri yang sedang dirayakan. Apakah sesuatu itu cocok dengan misteri yang sedang dirayakan? Misalnya ada pertanyaan, Romo, lagu Maria itu boleh enggak dinyanyikan? Loh ya boleh, tapi kapan? Tapi kapan dinyanyikannya? Biasanya Romo ya, soalnya lagu Ave Maria itu sulit Romo. Jadi kalau nyanyinya itu asal-asalan, enggak didengarkan oleh orang, itu rugi kalau latihan. Maka satu-satunya tempat kur bisa didengarkan dengan baik itu adalah komuni. Sehingga kalau lagu Ave Marianya di lagu komuni bagaimana Romo? Lah ini tidak cocok. Karena apa? Karena tidak sesuai dengan misterinya. Di dalam komuni Allah memberikan putranya yang terkasih dalam rupa roti kepada kita, dan itu kita sambut, kita masukkan ke dalam diri kita. Seharusnya adalah ucapan syukur, ucapan terima kasih, ucapan ya persatuan dengan Allah dan lain sebagainya. Sehingga bukan saatnya untuk menyanyi kepada Bunda Maria. Kalau itu perayaan Maria dan Anda menyanyikan di dalam lagu pembuka untuk membuka misteri Maria, boleh. Tetapi kalau itu sesudah komuni, harusnya itu kita mengucap syukur dan berdoa kepada Tuhan. Itu kayak kalau kita nyanyi lagu Ave Maria itu, Tuhannya datang, tapi kita ngomongnya sama Bunda Maria. Tuhannya datang, Tuhannya kita sambut ke dalam diri kita, tetapi kalau kita nyanyi lagu Ave Maria itu kayak kita nyanyi ngomongnya dengan orang lain gitu. Orangnya datang tapi ngomong dengan orang lain. Tidak cocok. Dan tidak cocok ini memang seringkali sama dengan tidak boleh, tetapi tidak sekedar tidak boleh. Tidak sekedar tidak boleh karena ya itu tadi kita tahu, oh ini tidak sesuai dengan misteri yang sedang dirayakan. Yang keempat adalah layak tidak layak. Apa itu layak dan tidak layak? Itu berkaitan dengan keserasiannya dengan martabat liturgi yang suci. Perayaan liturgi merupakan sebuah perayaan yang suci. Oleh karena itu segala sesuatu yang akan dimasukkan ke dalam perayaan liturgi haruslah juga sesuatu yang layak, paling tidak sama-sama sucinya. Sehingga sesuatu yang profan itu ya sembarangan dan lain sebagainya tidak layak untuk masuk dalam perayaan liturgi. Misalnya barongsai, lagu pop rohani, lagu profan, alat musik modern yang profan dan lain sebagainya, tidak layak. Jadi memang tidak layak itu juga bisa dikatakan tidak boleh, tetapi sekali lagi tidak sekedar tidak boleh. Itu tidak bisa masuk ke dalam perayaan liturgi karena memang tidak sesuai dengan martabat liturgi yang suci. Tidak sesuai. Apakah lagu pop itu buruk, barongsai itu buruk, lagu profan itu buruk? Tidak, tetapi tidak suci, tetapi tidak layak untuk masuk ke dalam perayaan liturgi. Di situ intinya sehingga kita
bisa membedakan bukan hanya boleh tidak boleh, perlu tidak perlu, cocok tidak cocok, tapi juga layak tidak layak. Nah, ini tadi yang sudah ditanyakan oleh Anda banyak hal. Lagu Bapa Kami mana yang boleh dinyanyikan? Saya menjawab biasanya, semua lagu Bapa Kami boleh dinyanyikan. Mau nyanyi kok enggak boleh. Ya toh? Tetapi tidak semua lagu Bapa Kami cocok untuk dinyanyikan dalam perayaan liturgi. Liturgi loh ya, bukan rohani. Tidak semua lagu Bapa Kami cocok dinyanyikan dalam perayaan liturgi. Tadi yang sering kali, dan nanti mungkin akan saya bahas lagi tentang lagu Bapa Kami di belakang. Misalnya tadi yang banyak kali ditanyakan adalah, mengapa lagu Pak Putut Bapa Kami tidak cocok? Bukan tidak diizinkan, tidak cocok. Mengapa akhirnya karena tidak cocok tidak diizinkan? Bapak Ibu, saudari-saudara yang terkasih, ketika menilai sebuah lagu, itu gereja sungguh-sungguh harus hati-hati. Tentang lagu Bapa Kami ini, Bapa Kami adalah sebuah doa. Maka lagu Bapa Kami adalah sebuah lagu yang dipakai untuk menyanyikan sebuah doa. Di dalam sebuah doa itu semuanya itu merupakan inti. Doa itu beda dengan sambutan. Kalau Anda sambutan, pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas perkenannya kita dapat berkumpul di ruangan ini. Nah, ini namanya bahasa basi. Dan ini banyak sekali. Sehingga nanti intinya itu beberapa kalimat di tengah, lalu kemudian terakhir, akhir kata kami mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada mereka semua dan selimpah-limpahnya. Nah, itu basa-basi yang kedua. Tetapi doa itu tidak ada basa-basi. Mulai dari awal sampai akhir, semua doa ini inti. Bapa Kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu sampai amin. Itu semua tidak ada yang basa-basi, tidak ada yang tidak inti. Jadi semuanya ini inti. Lalu apa hubungannya dengan lagu Bapa Kami Putut? Sayangnya Pak Putut menggunakan cara atau menggunakan model refren dan syair dalam membuat lagu Bapa Kami. Bapa Kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, berilah kami rezeki pada hari ini. Ini syair, ini refren. Lalu kemudian kembalilah ke syair kedua. Dan janganlah masukkan kami, seperti refren pertama. Bapa Kami yang ada di surga, dan janganlah masukkan kami. Jadi ada syair, refren, syair. Nah, biasanya di dalam lagu-lagu yang punya model seperti ini, syair, refren, syair, penulis lagu secara sadar sudah membedakan tingkat kepentingan dari lagu tersebut. Kalau Anda ingat lagu-lagu pop semuanya banyak yang seperti ini, semuanya itu harus pokoknya refren kuat. Refren ini harus kata-katanya harus gampang nyantol dan juga musiknya nyantol. Banyak dari kita mungkin tahu lagu misalnya, sakitnya tuh di sini di dalam hatiku, sakitnya tuh di sini. Ini apa? Refren. Ada yang hafal syairnya? Saya pun gak ada hafal. Pokoknya yang lagunya gini, na 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 la la la, itu ya.
Tapi itu tidak hafal. Karena apa? Karena tidak penting. Karena yang penting itu orang bisa menggumamkan terus-menerus refren. Sakitnya tuh di sini, atau lagunya siapa lagi misalnya refren? Lagu refren siapa misalnya? Lagu pop yang terakhir, yang apa ya? Hah? Lah misalnya, bunga terakhir ku persembahkan kepada ya. Lah itu refren semua. Sehingga tidak penting syair-syairnya itu. Kalau ada yang hafal, ya itu adalah fansnya. Fansnya sungguh-sungguh hafal semuanya. Tetapi orang-orang kebanyakan hafal hanya refren. Nah, model yang seperti ini tidak cocok untuk lagu Bapa Kami. Model syair, refren, syair tidak cocok untuk lagu Bapa Kami karena seakan-akan menunjukkan bahwa yang penting adalah refren. Kok ya kebetulan refrennya apa? Berilah kami rezeki pada hari ini. Jadi seakan-akan pujian kepada Allah di surga dan lain sebagainya tidak penting. Penting itu rezeki. Lah ini tidak cocok karena ini tidak sesuai dengan misteri yang akan dirayakan dalam doa Bapa Kami itu. Ya, nanti akan kita singgung lagi soal lagu Bapa Kami yang lain, tetapi saya akan melanjutkan dulu. Sehingga kita sekarang gunakan istilah yang tepat agar kedewasaan iman Anda semakin ditumbuh kembangkan. Kalau tanya itu sekarang coba direnungkan. Ini boleh tidak boleh? Kalau boleh tidak boleh romonya gampang. Karena sudah pasti, kalau sudah ada aturan, sudah tidak boleh. Kalau belum ada aturan, nah ini, kalau belum ada aturan ini baru. Cocokkah, layakkah, atau perlukah? Nah ini, jadi gunakan istilah yang tepat agar kedewasaan iman semakin dapat ditumbuh kembangkan. Kita sekarang beralih ke musik liturgi dalam Ekaristi. Saya hanya akan menyinggung secara cepat apa yang ada di dalam lagu-lagu dan apa makna dari tiap-tiap bagian, sehingga nanti Anda dalam memilih lagu pun bisa menyesuaikan dengan maknanya. Seperti biasa saya mengajar komuni pertama. Kalau mengajar komuni pertama itu kan, Romo, biasanya ada pertanyaan, Romo itu kalau mama sama papa itu biasanya ngajak saya itu terlambat ke gerejanya. Boleh enggak Romo komuni? Gitu biasanya. Mereka enggak salah, yang salah kan orang tuanya biasanya yang ngajak terlambat itu. Nah, biasanya saya menjelaskan kepada anak-anak adalah pokoknya harus diingat perayaan Ekaristi itu seperti hamburger. Hamburger itu ada roti di sisinya, di tengahnya ada dagingnya. Dan itulah hamburger isi dua ini. Ada liturgi sabda, ada liturgi Ekaristi, dagingnya double. Ya toh? Nah ini, jangan mau kalau tidak lengkap. Biasanya saya mengajarkan seperti itu pada anak-anak komuni pertama. Kalau kamu datang sudah pas bacaan, itu berarti roti yang atas sudah tidak ada. Kalau kamu pulang setelah komuni, berarti roti yang bawah tidak ada. Jadi karena itu, inilah bagian dari Ekaristi itu ada ritus pembuka, liturgi sabda, liturgi Ekaristi, dan ritus penutup. Ini semua satu kesatuan dan mengalir. Oleh karena itu, saudari-saudara, prinsip utama kalau Anda mau memilih lagu-lagu untuk perayaan liturgi adalah satu, nyanyian liturgi melayani semua umat beriman, bukan lagu kelompok. Meskipun yang tugas itu Legio Maria, meskipun itu yang tugas karismatik, meskipun yang tugas itu para pecinta Romo Agus Raharjo misalnya. Nah, tetapi lagu-lagu tidak boleh lagu-lagu kelompok. Kelompok karismatik nyanyinya lagu karismatik, lagu Legio Maria nyanyinya lagu-lagu Maria. Tidak ada lagu-lagu seperti ini. Kalau itu di dalam perayaan liturgi, apalagi dalam perayaan hari Minggu umat umum,
harus melayani semua umat beriman. Tidak boleh ada nyanyian-nyanyian sponsor. Ada lagunya ME, lagu kemudian lagunya apa, itu harus mengalah demi kepentingan semua umat. Nyanyian liturgi harus bisa melibatkan partisipasi umat. Ukuran keberhasilan kelompok paduan suara bukanlah ketika paduan suara itu mendapat tepuk tangan. Bukan ketika umat ngowoh gak iso nyanyi. Bukan ketika rombongnya ikut domblong karena lihat kur. Enggak. Ukuran keberhasilan paduan suara adalah ketika semua umat ikut bernyanyi. Maka harus dipilihlah nyanyian liturgi yang bisa melibatkan partisipasi umat seluruhnya. Apakah tidak boleh romo lagu-lagu baru? Boleh. Tetapi jangan semua. Misalnya dalam perayaan Ekaristi, satu perayaan Ekaristi, satu lagu baru. Sehingga itu pun ketika umat misalnya lagu komuni atau apa, perkenalkan lagu baru. Satu lagu baru. Sehingga tidak menjadikan seluruh perayaan itu menjadi sebuah pertunjukan. Sayangnya itu biasanya justru di dalam misa-misa besar, misalnya misa Natal, Paskah, dan lain sebagainya, kur berlomba pakai lagu yang aneh-aneh. Padahal Anda sendiri tahu ada umat Katolik itu yang datang misa itu imek Natal sama Paskah. Ketika mereka datang Natal, Anda pakai lagu baru, tidak bisa nyanyi sama sekali. Dan sudah, akhirnya tidak bisa mengungkapkan partisipasinya sama sekali. Ordinarium, pakai ordinarium, apa namanya? Korman misalnya, pakai lagunya Korman, terus kemudian pakai apa dan lain-lain, malah tidak bisa nyanyi sama sekali orang-orang itu. Dan ini yang harus diperhitungkan juga supaya sungguh-sungguh bisa melibatkan partisipasi umat. Beri mereka kesempatan untuk berpartisipasi, jangan diambil sendiri. Nyanyian liturgi harus mengungkapkan iman akan misteri Kristus, bukan hanya indah, tetapi harus membawa pada Kristus. Ini ya, saya lanjutkan. Harus sesuai dengan masa dan tema liturgi, tentu saja. Harus memperhatikan pertimbangan pastoral praktis. Apa pertimbangan pastoral praktis itu? Misalnya soal waktu. Waktu ini harus dipertimbangkan. Jangan peh apik, peh bagus, lagunya panjang-panjang, misalnya 3 jam, 4 jam, 5 jam, kelenger pasti. Jadi ini persoalan praktis yang memang harus dipertimbangkan, apakah memang sungguh-sungguh lagu-lagu itu sesuai dengan waktunya, misalnya 2 jam, 2,5 jam atau apa kalau misa besar. Lah itu harus sesuai dengan itu juga atau tidak begitu. Nah, Bapak Ibu saudari-saudara, sebenarnya di dalam dokumen gereja ada tingkatan nyanyian liturgi. Ada tingkatannya. Tingkatan pertama, tingkat 1 ini tingkat paling atas. Mengapa disebut paling atas? Ini yang sebaiknya selalu dinyanyikan. Ada nyanyian-nyanyian aklamasi, Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, kudus aklamasi anamnese, amin pada akhir DSA, aklamasi dialogal dan lain sebagainya. Ini tingkat pertama yang sebenarnya dalam perayaan Ekaristi yang besar paling disarankan untuk dinyanyikan. Nyanyian tingkat kedua adalah nyanyian Mazmur tanggapan, merupakan bagian integral dari liturgi sabda, dan nyanyian yang dibawakan oleh imam dan umat bersama-sama, seperti Kyrie, kemuliaan, Bapa kami, Madah syukur, ini tingkat kedua. Nyanyian tingkat ketiga adalah nyanyian pembuka dan penutup. Dan tingkat keempat yang bisa diganti dengan instrumen adalah nyanyian persiapan persembahan dan komuni. Ini tingkatnya. Tetapi seringkali sayangnya justru tingkat ini kebalik-balik dalam otak kita. Tuhan kasihanilah kami, kemuliaannya sebisanya lah, biasanya itu adalah misal kita 2 atau apa gitu. Tetapi 1 minggu sebelum tugas konsentrasi penuh soal komuni.
Kita tidak boleh kalah sama kelompok yang lain. Lagunya harus lebih sulit. Sampai muncrat. Maaf. Lagunya harus lebih sulit, lagunya harus lebih keren, harus lebih powerful. Sehingga latihan terus hari itu. Dan pada hari H, Tuhan kasihanilah kami bleot, kemuliaan bleot, kudus bleot. Tapi komuninya besar. Loh itu, komuni itu tingkat 4. Komuni itu bisa diganti instrumen saja bisa. Tidak harus dinyanyikan. Lah kadangkala kita kebalik-balik untuk mengukur porsi latihan. Itu kadang-kadang kita kebalik-balik dalam punya prinsip tentang ini tadi. Justru yang penting dan lain sebagainya kadang-kadang diabaikan, kadang-kadang yang tidak penting justru diberi tekanan-tekanan yang tidak perlu. Itu tingkatan. Nah, sekarang kita coba lihat nyanyian pembuka. Nyanyian pembuka memiliki beberapa peran fungsi. 1, membuka perayaan Ekaristi, membina kesatuan umat yang berhimpun, menghantar masuk ke misteri yang akan dirayakan, dan mengiringi perarakan imam beserta pembantunya menuju altar. Ini fungsi dari lagu pembuka. Sehingga itu memang 1, membuka perayaan Ekaristi. Kata-kata ada awalilah, ada marilah masuk rumah Tuhan atau apa, biasanya seperti itu. Yang kedua, membina kesatuan umat yang berhimpun. Hindarilah untuk menggunakan lagu pembuka yang sulit dan orang tidak bisa nyanyi. Kalau kesatuan itu sudah dari awal sudah tidak terbentuk, niscaya dalam seluruh perayaan itu umat yo males nyanyi. Sungguh. Karena kalau sudah di awal itu sudah lagunya sudah macam-macam dan lain sebagainya, pasti mereka akan tidak bersemangat untuk menyanyi. Menghantar misteri yang akan dirayakan, maka bisa. Misalnya yang sudah biasanya otomatis ada di dalam paroki-paroki, misalnya bersoraklah umat Kristus karena orang kudusnya, itu pasti ada santu santai ini, pasti seperti itu. Kalau ada lagu Maria, mungkin ada peringatan Maria dan lain sebagainya. Memang bisa. Kalau lagu pembuka itu dipakai untuk membuka misteri. Kalau itu ada misteri apa pada hari itu, pakailah untuk membuka, tidak masalah. Jadi yang di atas puji syukur itu tidak harus lagu pembuka hanya dicari di bagian pembukaan. Bisa lintas bagian yang di atas puji syukur itu hanya membantu Anda. Tetapi kalau misteri yang dirayakan pada hari itu berbeda, bisa menggunakan lagu yang berbeda. Mengiringi perarakan imam beserta para pembantunya menuju altar. Ini juga penting untuk menentukan apa? Menentukan waktu. Jangan berlebihan. Kalau imam sudah ada di depan, sudah. Maka lagu pembuka adalah lagu-lagu yang disarankan lagu-lagu berbait. Sehingga cepat bisa diselesaikan, bisa cepat berhenti. Romo kadang-kadang itu yang terjadi itu, romonya itu embuh jalannya gimana, sampai sini, mau ditambahi 1 bait itu ya kedawan, tapi kalau enggak itu ya gimana gitu ya toh. Jadi nuwanggung. Kalau seperti itu tidak perlu ditambahi 1 bait lagi, instrumen jalan. Instrumen jalan, sehingga instrumennya tetap main meskipun sudah tidak menambah bait lagi. Begitu ya. Jadi kalau sudah kadang-kala ini nuwanggung kurang sedikit crit begitu tapi ini belum selesai lah, itu instrumen yang jalan. Jadi tidak perlu dipaksakan ditambah bait supaya jadi sangat panjang akhirnya. Ya, catatan lama ini tadi sudah menyesuaikan dengan perarakan, nyanyian yang bisa dinyanyikan oleh umat, iringan instrumen bisa dilakukan bila imam hampir selesai berarak dan lagunya sudah habis. Ordinarium, Kyrie, Gloria, Credo, Kudus, Agnus Dei boleh dipilih secara pilihan lepas, tidak harus 1 paket. Ya, 1 atau lebih boleh dinyanyikan. Jadi maksudnya misa kita 2, misa kita 4 dan lain sebagainya. Jadi tidak harus 1 paket begitu. Memang akan ada sedikit kesulitan
untuk mengumumkan kepada umat. Tetapi kalau misalnya sudah ada alat untuk membantu menayangkan nomor dan lain sebagainya, sebenarnya tidak masalah. Jadi bisa dipakai, tetapi jangan yang punya ambitus nada terlalu tinggi jaraknya. Misalnya seperti Tuhan kasihanilah kami dan kemuliaan, kalau bisa jangan yang terlalu tinggi ambitusnya. Misalnya Tuhan kasihanilah kaminya pakai misa kita 2, lalu kemudian kemuliaan tiba-tiba pakai misa Sunda misalnya. Misa Sunda itu seperti apa ya, lupa saya, tapi itu tinggi sekali kok. Apa gimana? Misa kita Sunda. Ya pokoknya tinggi. Nah itu jangan seperti itu. Jadi ambitus suaranya harus diperhitungkan supaya tidak jeglek. Kemuliaan tidak bisa diganti sembarang lagu. Nyanyian kemuliaan yang boleh digunakan ialah teks-teks nyanyian yang telah mendapat persetujuan resmi dari gereja. Memang ada teks-teks singkat yang tampaknya sudah disetujui oleh gereja, yaitu salahnya puji syukur ini. Namun demikian banyak ahli merasa sayang untuk mempersingkat lagu ini karena takut kehilangan keagungannya. Sehingga banyak lagu-lagu di dalam puji syukur, ordinariumnya, kemuliaan sudah tidak ideal lagi untuk dinyanyikan. Pujilah Tuhan, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Lalu kemudian kami memuji, kami menyembah, hormat dan itu sudah tidak lagi karena tidak mengandung teks yang lengkap. Lah dulu kenapa orang kok disetujui dimasukkan di puji syukur? Pertanyaannya biasanya seperti itu toh. Maka harus dijelaskan adalah ilmu liturgi ini adalah sebuah ilmu yang hidup. Dan ini selalu berkembang. Dalam perjalanannya pada saat puji syukur disusun tidak ada pemahaman yang sungguh-sungguh sudah holistik soal lagu kemuliaan ini. Padahal lagu kemuliaan itu adalah madah yang begitu agung dan kuno sehingga harus dilestarikan dengan baik. Bukan hanya pokoknya ada Bapa, Putra, Roh Kudus, beres. Enggak. Dulu pernah ada, pokoknya ada Bapa, Putra, Roh Kudus, berarti itu kemuliaan. Enggak. Sehingga perkembangan ilmu teologi, liturgi, kemudian membuat memang lagu-lagu ini seharusnya tidak lagi dinyanyikan. Nah sayang sekali biasanya yang di-ban satu, yang dilarang satu, Tuhan kasihanilah kami, Kudus dan Anak Domba ikut semua, ikut satu paket. Padahal sebenarnya masih bisa dipakai. Masih bisa dipakai kalau yang Tuhan kasihanilah kami, Kudus, Anak Domba, kenapa tidak? Pokoknya sesuai dengan teks liturgi. Mazmur tanggapan. Memperdalam renungan atas sabda Allah, menanggapi sabda Allah, sifat dan ciri berbeda satu sama lain. Mazmur tanggapan diambil dari kitab suci dan disesuaikan dengan bacaan pertama. Bobotnya unggul karena bagian dari kitab suci sendiri boleh didaraskan. Dan maka dari itu Mazmur tanggapan tidak pernah boleh diganti. Dinamakan sebagai Mazmur tanggapan karena dia adalah tanggapan dari bacaan pertama. Mazmur yang menjadi tanggapan. Allah bersabda dalam bacaan pertama seperti ini. Misalnya tadi bacaan pertamanya apa? Belum bisa. Bacaan pertamanya tentang Amos tadi apa? Tentang apa? Atau Mazmurnya apa? Mazmurnya? Hari ini? Pujilah puji Allah Tuhan yang Maha Rahim. Coba nanti renungkan itu dengan bacaan pertamanya, pasti nyambung. Nah, berbeda, makanya kalau tadi saya katakan acara liturgi jangan diubah dengan lagu-lagu yang lain. Misa lingkungan, meskipun itu di lingkungan juga termasuk liturgi. Oleh karena itu Mazmur tanggapan juga tidak boleh diubah menjadi lagu antar bacaan. Lagu antar bacaan. Jadi ada bacaan, ada lagu jadi sumpel begini toh. Jadi ada sumpel antara bacaan supaya enggak dempet, dikasih sumpel sebuah lagu. Enggak ada artinya apa-apa.
Tetapi kalau ini mazmur tanggapan, dia mazmur yang menanggapi bacaan pertama. Bukan hanya sekedar sumpel antara dua lagu, dua bacaan. Maka dari itu mazmur tanggapan pun memerlukan perhatian tersendiri dari kita. Bait pengantar Injil. Haleluya, bait pengantar Injil mempersiapkan hati umat menyambut Yesus yang hadir dalam Injil. Haleluya harus dinyanyikan, tidak dibaca. Jika tidak dinyanyikan, dilewati saja. Haleluya dinyanyikan sepanjang tahun kecuali masa Prapaskah. Fungsi dari haleluya adalah satu, mengiringi imam berarak dari kursinya menuju mimbar. Menuju mimbar. Jadi fungsi haleluya adalah berarak menuju dari kursi imam menuju mimbar. Sehingga konsekuensi praktis sebenarnya haleluya yang nyanyi bukan imam. Dia yang diarak. Tapi kalau harian ya dinyanyikan dhewe. Haleluya, haleluya, haleluya. Kamusnya Romo-Romo ya itu biasanya. Ya, karena sebenarnya itu bukan imam yang menyanyikan. Karena itu mengiringi perarakan imam dari kursi ke mimbar. Dan kalau memang itu dinyanyikan di mimbar, setelah selesai petugas harus segera pergi. Sehingga romonya ndak antri di belakangnya, kayak nunggu apa begitu, terus kemudian nunggu pergi, baru kemudian masuk. Enggak, fungsinya justru mengiringi perjalanan dari kursi ke mimbar. Itu haleluya. Persiapan persembahan. Fungsi nyanyian persiapan persembahan mengiringi persiapan altar dan perarakan bahan persembahan. Isinya nyanyian persiapan persembahan, ungkapan persembahan hidup umat beriman yang tak pantas kepada Allah dan semoga disatukan dengan persembahan sejati Kristus. Kami di Komisi Liturgi kemarin ketika melihat terjemahan PUMR itu menemukan kesalahan penerjemahan yang cukup fatal soal lagu persiapan persembahan. Di dalam PUMR yang sekarang dituliskan bahwa jika tidak ada perarakan persembahan, lagu persembahan tidak perlu dinyanyikan. Padahal dalam bahasa asli, dicek dalam bahasa Latin juga, ternyata lagu persembahan, persiapan persembahan boleh dinyanyikan walaupun tidak ada perarakan persembahan. Jadi itu balik 180 derajat. Karena sebenarnya saudari-saudara bisa dimengerti mengapa ada peraturan seperti itu. Karena sebenarnya yang disebut dengan persembahan bukanlah hanya arak-arakan roti dan anggur. Tetapi pada saat itu juga Anda masing-masing hendaknya juga mempersembahkan, duh bojoku di rumah ini muring-muring terus ya Tuhan, wis segala duka dan kecemasan itu saya serahkan kepadamu. Ini utang ini ya belum selesai, anak besok tahun ajaran baru juga masih bingung seragamnya bagaimana dan lain sebagainya. Dan semua suka, duka, penderitaan, kecemasan, hidup, itu juga menjadi persembahan spiritual, persembahan rohani. Jadi persembahan itu bukan hanya sekedar kolekte, bukan hanya sekedar roti dan anggur, tetapi kita menyatukan persembahan hidup. Maka dikatakan di dalam setelah persembahan itu, berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu, persembahanku dan persembahanmu, imam mengatakan seperti itu. Jadi yang di TPE lama itu berdoalah saudara-saudari supaya persembahan kita, enggak, sekarang persembahanku dan persembahanmu. Nah itu berbeda, sehingga ada persembahan yang sungguh-sungguh material, tetapi juga ada persembahan yang spiritual. Oleh karena itu persiapan persembahan itu juga ingin mempersiapkan semuanya itu, bukan hanya yang material saja.
Kudus sebaiknya dinyanyikan karena termasuk bagian doa syukur agung, bagian pokok perayaan Ekaristi. Dibandingkan nyanyian yang lain, kudus menduduki rangkaian pertama. Dirigen organis kur hendaknya siap dengan nyanyian tersebut, sehingga kalau selesai prefasi langsung dinyanyikan. Dan inilah yang seringkali keliru. Kudus, kapan doa syukur agung dimulai? Sesudah kudus atau sebelum kudus? Kapan doa syukur agung dimulai? Hah? Siapa yang sesudah kudus? Doa syukur agung? Siapa yang sebelum kudus? Lah terus yang lain di mana? Kok gak ngacung kabeh? Ya opo iki? Doa syukur agung itu dimulai ketika prefasi. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, marilah mengarahkan hati. Itu sudah doa syukur agung. Doa syukur agung itu dimulai dari prefasi. Sehingga dari prefasi Tuhan bersamamu sampai belakang imam mengangkat dengan pengantaran Kristus bersama dia dan dalam dia, itu satu bagian. Maka keliru kalau ketika habis prefasi, sungguh layak dan sepantasnya ya Bapak kami memuji Dikau, dengan seluruh laskar surgawi kami bernyanyi 390 gitu. Enggak. Jadi sudah tidak boleh ada pengumuman nomor kudus di situ. Karena itu sudah mulai doa syukur agungnya. Ya, jadi itu sudah tidak boleh lagi ada pengumuman lagu kudus di situ. Wong sudah semua laskar surgawi bersama 350. Waduh, malaikatnya ngudun lagi. Nah, itu sudah satu kesatuan. Sehingga kalau mau diumumkan, umumkanlah ketika sekalian mengumumkan lagu persembahan. Lagu persembahan nomor sekian, kudus nomor sekian. Begitu. Jadi langsung dua. Sehingga tidak diputus oleh pengumuman. Itu maksudnya ini tadi. Dirigen organis kur hendaknya siap dengan lagu tersebut. Maka organis pun dalam lagu kudus sedapat mungkin intro pendek. Misalnya langsung fa re mi fa mi re do. Enggak dimulai dari sol sol do si la sol fa re mi re do. Terlalu panjang. Jadi sependek mungkin. Ya, sependek mungkin kalau mau mengangkat untuk kudus, karena itu dengan seluruh laskar surgawi kami bernyanyi, langsung kalau bisa langsung kudus. Jadi itu satu kesatuan. Jadi tidak boleh diputus terlalu lama. Begitu ya. Bapa kami. Nah, Bapa kami mengawali penerimaan komuni. Bisa dinyanyikan atau diucapkan. Tetapi model Bapa kami itu kan macam-macam. Misalnya ini, jangan ada ulangan yang tidak perlu. Mungkin pernah ada yang nyanyi lagu Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dimuliakanlah namamu. Lah itu tidak perlu. Sebagai sebuah doa, ini bukan sebuah litani. Kalau litani, Tuhan kasihanilah kami, Santa Maria Bunda Allah doakanlah kami, Santa Nana doakanlah kami, itu boleh litani. Tetapi Bapa kami bukan sebuah litani, maka tidak perlu diulang-ulang dengan ulangan yang tidak perlu. Kalau doa ini dinyanyikan dalam bahasa Latin, hendaknya dipakai lagu yang sudah disyahkan, tetapi kalau dinyanyikan dalam bahasa pribumi, gubahan itu harus mendapat pengesahan dari pimpinan gerejawi setempat yang berwenang, itu Bapak kami. Jadi, dan Bapak kami ini juga dalam liturgi itu haruslah sesuatu yang original. Jadi tidak cukup Anda menggunakan lagu terkenal, lalu kemudian dipoles
dan diubah. Misalnya, Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Nah, jadi tidak cukup dan tidak boleh, karena kita Bapa kami itu sungguh-sungguh mau mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Allah. Jangan sampai lalu kemudian ini distraksi karena lagu itu kita dengarkan di atas panggung, lalu kemudian penyanyinya dan lain sebagainya. Nah, itu malah membuat konsentrasi terpecah. Bandung itu, Bapa kami yang ada di surga, Bandung di waktu malam. Nah, itu juga tidak boleh karena originalitas juga. Untuk itu kadang-kadang juga lagu-lagu seperti yang juga sempat dipertanyakan di keasliannya atau originalitasnya adalah misalnya yang sering dipakai Natal. Misalnya Ordinarium Pustardos. Nah, itu juga Tuhan kasihanilah kami gimana? Tuhan kasihanilah, kasih di Bethlehem telah lahir, dan lain sebagainya. Lalu kemudian ada kemuliaan juga dari lagu-lagu Natal. Jadi itu dicampur dari berbagai macam lagu Natal sehingga keasliannya pun, originalitasnya pun akhirnya menjadi berkurang. Bapak Ibu, di dalam prinsip liturgi, originalitas ini sangat dijunjung tinggi. Mbok suara Anda itu meledonya seperti apa, beleotnya seperti apa, tetapi itulah suara yang dipilih oleh gereja daripada nyetel CD, nyetel kaset. Meskipun suara di dalam kaset itu jauh lebih bagus, mungkin lebih meriah, tetapi tidak orisinal, tidak asli. Oleh karena itu gereja pun meskipun mahal dan lain sebagainya, karena percaya ini untuk Tuhan, sedapat mungkin menggunakan bunga plastik. Sedikit mungkin menggunakan bunga plastik. Dan hiasan-hiasan pun sebisa mungkin orisinal. Karena justru dari orisinalitas itulah yang ingin juga mengungkapkan bahwa kita yang di sini ini juga tidak main-main, juga bukan sesuatu yang permukaan, tetapi sungguh-sungguh bersungguh-sungguh untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Panjang sekali saya jadinya. Prinsip lagu Bapa Kami yang boleh digunakan dalam liturgi syair itu ya ini ya. Kita harus hati-hati dengan melodi lagu bercorak populer kurang religius, meskipun lagi disukai, belum tentu dapat digunakan dalam perayaan liturgi. Komuni mengiringi umat dalam menyambut tubuh Kristus, meneguhkan persaudaraan, dan lain sebagainya. Seperti yang saya katakan tadi, komuni itu adalah prinsipnya untuk mengiringi umat dalam menyambut tubuh Kristus. Membina suasana doa. Jadi komuni apapun itu sebenarnya adalah, ukurannya apa? Ukurannya adalah bisakah umat berkontemplasi. Berkontemplasi itu apa toh? Separuh-separuh antara meditasi dan merenungkan. Jadi meditasinya itu bukan kosong. Kosong adalah isi, isi adalah kosong. Bukan. Tapi merenungkan firman Tuhan. Mengkontemplasikan firman Tuhan. Sehingga meditasi Kristiani berisi sesuatu. Dan itu dikontemplasikan. Ketika menerima komuni dan lain sebagainya, itu lagu-lagu komuni dan lain sebagainya hendaknya itu yang membantu orang untuk bermeditasi, untuk berkontemplasi. Siapa yang bisa bermeditasi di sini dengan lagu Haleluya, Haleluya, Haleluya. Tapi berapa kali lagu itu dipakai di komuni? Berapa kali lagu itu dipakai di komuni? Karena seakan-akan itu kesempatan untuk menyanyi lagu yang paling sulit, lagu yang paling keren, lagu yang akan didengarkan oleh semua umat. Tetapi tidak cocok sebenarnya
ketika itu dinyanyikan dalam komuni. Itu sama saja dengan ketika lagu damai, salam damai sekarang sudah tidak disarankan. Karena apa? Karena merusak. Imam sudah mulai menyusun suasana kontemplasi itu mulai dari prefasi, doa syukur agung, Bapa kami, lalu kemudian salam damai, salam damai, salam, salam, anak domba Allah. Tidak bisa. Otak manusia itu bukan sesuatu yang bisa dicetik terus langsung tidak bisa. Harus sesuatu yang dikondisikan dengan baik. Dibangun mulai pelan-pelan dan lain sebagainya. Sehingga ketika rusak, lebih baik tidak usah. Maka ketika doa salam damai itu, doa damai itu tidak usah lagu. Karena ini kecenderungan karena lagunya yang dikenal sudah itu, ya akhirnya merusak, lebih baik tidak usah. Nah itu maksud dan alasannya seperti itu. Lagu penutup, menutup perayaan Ekaristi dengan sukaria, memberi gairah dan semangat kepada umat agar mereka pergi menjalankan perutusan untuk mewartakan damai dan kebaikan Tuhan dengan gembira. Perlu memilih lagu penutup yang gembira, karena inilah lagu yang akan diingat umat sambil berjalan ke parkiran, sambil kemana, dan lain sebagainya. Ini lagu ini, misalnya apa namanya, lagunya yang sering kali apa? Nah, semua bunga ikut bernyanyi, atau apalah. Lagu banyak sekali lagu penutup ini membekas di hati umat. Sehingga jangan digunakan juga lagu penutup ini lagu yang sulit. Sudah tidak ada bekasnya sama sekali. Orang kalau pergi di sini lagu penutup sulit, halah mbuh. Terus pokoknya ini tadi misa selesai begitu. Nah, ini sedikit saja saya singgung spiritualitas pelayanan. Tugas paduan suara adalah menopang partisipasi umat dalam beriman, umat beriman dalam bernyanyi. Jadi itu adalah kriteria utama paduan suara, menopang. Anda bukan mendominasi, tetapi Anda menopang partisipasi umat itu. Godaan-godaan dalam pelayanan, tampil, pentas, pelayanan, gengsi, wilayah, kelompok, kategorial, mencari tepuk tangan, bakat. Bakat yang sesuai dengan sifat liturgi bisa dimasukkan ke dalamnya, tetapi jangan asal dimasukkan dan justru menjadikan misa itu sebagai pentas seni. Mengapa toh kok tidak boleh tepuk tangan di dalam gereja? Karena Bu Digna minta tolong diiringi. C. Lagu yang sangat populer aja ya, misalnya lagu manten itu. Today I will walk with my hands in God. Today I will trust in Him and not be afraid. For He will be there, for He will be there every moment to share on this wonderful day He has made. Justru ini, ketika seseorang dalam sebuah perayaan liturgi mendapat tepuk tangan, ia sedang memberikan pujian terhadap kemampuan seseorang tersebut. Padahal seharusnya yang dipuji di dalam perayaan liturgi adalah Allah yang memberikan putranya yang terkasih sampai wafat disalib, sampai berkorban mati-matian bagi kita, dan kitalah yang mendapatkan pembebasan dosa. Jadi tepuk tangan itu tidak atau bukan di dalam ranah liturgi karena memang tidak pernah masuk di dalam ide bahwa
Kadang-kadang ada romo-romo yang kemudian menyelewengkan, mari kita tepuk tangan bagi Tuhan gitu. Ya kadang-kadang diakali seperti itu, tetapi bukan ekspresi seperti itu untuk Tuhan. Maka hindarilah ya ini tadi memang keinginan untuk tampil, untuk mencari popularitas diri dan lain sebagainya, itu bukan hanya Anda saudari-saudara. Para imam pun banyak yang tergoda untuk itu. Para imam pun juga banyak yang jatuh ke dalam godaan yang sama. Tetapi harus terus menerus dihayati, sama seperti ketika Minggu Palma, Yesus yang naik keledai menyusuri menuju ke Yerusalem dielu-elukan. Yang dielu-elukan sebenarnya adalah Yesus. Keledai ini bodoh kalau merasa dirinya yang dielu-elukan. Keledai ini kalau tidak ada Yesus, dia jalan ya diam saja orang-orang yang lain. Jangan sampai kita keliru mengira kalau ada sesuatu yang wah itu karena Yesusnya dan sama sekali bukan karena diri kita sendiri. Baik, saudari-saudara yang terkasih, pertanyaan ini untuk selalu mengingatkan kita semua untuk bermusik dalam liturgi. Kita harus ingat lagi apa itu liturgi. Di dalamnya kita merayakan apa, kita sedang apa dalam perayaan itu, dan mengingat peranan paduan suara yang sesungguhnya dalam perayaan liturgi. Itulah yang seharusnya kita renungkan ketika kita berliturgi dengan musik. Bagaimana memilih lagu? Sedikit saja, intinya adalah baca renungan dan bacaan Injil, bacaan pertama Mazmur Tanggapan, dan di situ akan ada temanya. Dan di situ setelah itu tema itu cari temanya di dalam indeks tema di bagian akhir puji syukur. Kalau Anda sudah membaca, seringkali ini yang tidak dilakukan oleh orang ketika memilih lagu, tidak membaca bacaan, dan itu yang keliru. Maka temukan tema bacaan, gunakan indeks tema, dan kreativitas, variasi harus diimbangi dengan partisipasi aktif umat beriman yang harus dikembangkan. Kita boleh kreatif dengan lagu-lagunya, kita boleh mencari variasi, tetapi jangan melupakan bahwa ada umat yang juga ingin berpartisipasi aktif. Demikian, terima kasih. Ya, luar biasa. Untung Romo ini bukan keledai, jadi Anda tepuk tangan, yang ditepuk tangani Yesus ya. Oke, waktunya ya sekarang tinggal 20 menit ya. Saya yakin ada banyak pertanyaan di antara Bapak Ibu semua. Jadi nanti silahkan 3 penanya pertama. 1, 2, 3. Ya. Mari Bu. Terima kasih, selamat siang Romo. Ini yang saya dari lingkungan Santo Markus mau menanyakan tentang Mazmur Tanggapan. Untuk Mazmur Tanggapan itu tadi dijelaskan bahwa ayat-ayat yang dinyanyikan itu tidak boleh berubah, tidak boleh dikurangi atau apa. Nah, di Mazmur Tanggapan itu ada kata-kata yang dikurangi. Misalnya Tuhanlah gembalaku, itu ada kata-kata yang tidak ada di situ. Itu yang pertama, mohon penjelasan untuk itu. Kemudian yang kedua, untuk misa harian biasanya Mazmur Tanggapan itu hanya didaraskan, tapi ada kalanya untuk dinyanyikan. Nah, itu untuk menentukan ulangannya, itu ulangan dari buku Mazmur atau ulangan dari buku pedoman misa. Itu ya. Terima kasih. Selamat siang Romo. Saya Ibu Yasmina dari lingkungan Ignatius. Kami hanya ingin sharing saja Romo. Saya pernah mengikuti misa di suatu desa terpencil. Sebelum Kumini itu menyanyikan lagu yang betul-betul menyentuh hati saya. Lagunya itu kalau saya ikut retret itu adalah lagu dari doa Yesus.
Jadi semua tenang, hening, hampir semua meneteskan air mata. Saya mohon, saya itu berharapkan bagaimana ya kalau di Sidoarjo itu ada seperti itu. Terima kasih Romo. Selamat siang Romo. Saya Rusbi dari lingkungan Fabianus wilayah Timotius. Jadi masih pertanyaannya mengenai pemilihan lagu-lagu liturgi tadi. Ada banyak buku yang bisa digunakan untuk pemilihan lagu-lagu. Ada puji syukur, mada bakti, kidung adi dan sebagainya. Nah, untuk kita di Santa Maria Annunziata itu lebih sering menggunakan puji syukur. Jadi apabila akan mengambil lagu-lagu dari luar puji syukur yang biasanya kita pakai, misalnya dari Mada Bakti atau dari Kidung Adi, karena misalnya kita menggunakan lagu-lagu Jawa yang inkulturasi, itu kira-kira pedomannya seperti apa? Terima kasih Romo. Langsung Romo. Ya, pertanyaan pertama, Mazmur itu tidak boleh dikurangi, padahal ada syair juga yang tidak persis seperti pada Mazmur aslinya. Kalau ada lagu yang sebenarnya cocok dengan perasaan, boleh tidak itu dimasukkan di liturgi. Lalu petunjuk untuk lagu di luar puji syukur. Baik, Ibu, yang saya maksud dengan tidak boleh dikurangi itu adalah inti atau pesan teologisnya. Kalau kata-kata seperti dan, seperti, lalu kemudian kata-kata hubung begitu, itu akan dihilangkan juga, yang tidak penting maksudnya. Maka lagu-lagu liturgi itu sudah diteliti oleh para ahli liturgi supaya tidak kehilangan maknanya. Jadi kata-kata dipertahankan memang sepersis mungkin, tetapi memang tidak bisa persis melulu benar-benar tidak ada titik koma yang dihilangkan dari kitab suci, ya tidak seperti itu juga. Tetapi bahwa bisa dijamin makna teologis tidak ada yang kelompatan dari situ. Dan yang kedua, ketika Mazmur Tanggapan dinyanyikan dalam harian, misa harian, kalau refrennya kan jelas ya, refrennya di situ kan ada toh. Kalau misa harian pun kan, kalau Mazmur Tanggapan selalu ada refren dan ayat. Nah, bagaimana cara menyanyikan refren ini? Karena refren ini belum tentu ada di buku Mazmur, gitu kan? Kalau pertanyaannya itu sebenarnya buku Mazmur itu hanya salah satu cara untuk menyanyikan Mazmur. Sehingga ada banyak cara yang lain. Kalau Anda pernah mengikuti ibadat harian, laudes, misalnya dengan nada do mi re do, cukup. Na 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 na, gitu aja cukup. Jadi tidak perlu aneh-aneh, karena memang lagu-lagu yang resitatif itu berpusat pada kata-katanya. Not ini tidak naik turun banyak-banyak supaya orang bisa berpusat pada kata-kata. Nah, sehingga tidak perlu susah-susah mencari padanannya di dalam buku Mazmur. Ini kira-kira yang cocok yang mana ya dengan buku Mazmur? Tidak perlu. Kalau mau dinyanyikan yang harian itu, ya nyanyikanlah sesuai dengan misalnya lagu resitatif apapun. Mi fa mi do mi fa sol, itu yang Jawa itu. Do re mi re do mi fa sol la la sol, do mi re fa, nah dan sebagainya. Banyak macamnya. Ya, jadi itu bisa dinyanyikan dengan Mazmur, seperti menyanyikan Mazmur dalam ibadat harian. Itu intinya ya. Jadi tidak perlu bingung mencocokkan dengan lagu di Mazmur Tanggapan. Baik, dan itu tadi sharing Ibu itu tadi memang betul, dan itu memperkuat kita bahwa memang
suasana kontemplasi itu perlu dibangun. Perlu dibangun, dan ini juga dibangun dengan kerjasama dari semua pemilih lagu, dirigen, dan juga kemudian paduan suara juga. Maka mungkin sedikit yang masukan saya bagi dirigen dan juga paduan suara adalah kadang itu dirigen yang tegas itu memang perlu. Tetapi jangan sampai ketegasan seorang dirigen akhirnya membuat justru mengacaukan suasana. Beberapa kali misalnya karena ingin menarik suara umat supaya lebih cepat. Biasanya yang sangat sering itu di lagu kemuliaan. Itu dirigen dan paduan suara seperti menyanyi sendiri, sedangkan umat di belakang nututi. Maunya supaya umatnya ikut, tetapi umatnya juga nggak mau ikut. Pada saat seperti ini, dirigen dan paduan suara harus mengalah. Ya, saya katakan pada saat yang seperti ini, dirigen dan paduan suara harus mengalah. Jangan dipertahankan lagu itu sampai seperti itu sampai akhir. Karena itu justru akan menghancurkan suasana peribadatan pada saat itu. Boleh dicoba untuk umat ini supaya agak bersemangat. Tetapi ketika ini suasana yang terlalu sulit untuk dikendalikan dan lain sebagainya, para dirigen dan juga paduan suara harus mengalah, menyesuaikan diri dengan umat. Karena yang penting adalah bukan cepat lambatnya lagu itu, tetapi bagaimana umat bertemu dengan Allah. Umat bertemu dengan Allah belum tentu bisa dengan tempo yang baik. Tetapi kadang-kadang dengan tempo yang lambat itu umat juga bisa bertemu dengan Allah. Maka juga berilah ruangan bagi Roh Kudus untuk juga berkarya di situ. Jadi ini pesan saya bagi dirigen, betul bahwa kadang-kadang umat itu molor ndak karu-karuan ketika nyanyi, dan ini memang harus ada penegasan, ada arahan untuk sedikit lebih cepat dan lain sebagainya. Tetapi ketika sudah susul menyusul dan lain sebagainya, tidak enak untuk didengarkan dan tidak membantu sama sekali untuk berdoa, dirigen dan paduan suara harus mengalah demi semakin bertemunya umat kepada Tuhan. Lagu kemuliaan Bapa Kami seringkali seperti ini. Itu yang sering saya amati juga. Baik, terus kemudian yang ketiga, puji syukur, nada bakti dan lain sebagainya. Kalau mau digunakan lagu-lagu seperti itu, sekali lagi boleh, tetapi satu tadi yang harus dilihat adalah mempertimbangkan keseimbangan antara variasi dan juga partisipasi umat. Karena umat di sini banyak punyanya puji syukur, maka Anda juga harus mempertimbangkan lagu dari buku apa yang Anda ambil. Jangan sampai lalu kemudian karena Anda pengen ini semua diambil dari nada bakti, umat bingung, tidak bisa berpartisipasi. Apakah tetap boleh dipakai? Boleh, tetapi tidak semua lagu dan juga bertahap. Ini, kita itu sebenarnya sudah sangat harus bersyukur karena lagu-lagu kita ini sudah banyak. Coba saudari-saudara bayangkan yang sering kali kita dengarkan setiap sore, pagi, itu kan lagunya ya tetap itu terus. Nggak protes loh mereka. Setiap hari lagunya itu nggak protes. Kadang-kala yang Katolik ini yang kemenyek. Lagunya 2 kali misa sama saja sudah nggak mau. Misa 2 kali lagunya kok minggu lalu ini, minggu ini sudah protes. Padahal saudari-saudara seringkali ketika kita mendengarkan sesuatu yang sama, itu ada apa namanya ya? Ada mekanisme di dalam otak manusia ini untuk menyesuaikan, untuk lebih mudah masuk daripada sesuatu yang terus-menerus baru. Coba, ketika Anda punya satu lagu favorit, entah lagunya Raisa atau lagunya siapa begitu,
mulai intronya saja kita sudah mengenal dan langsung tune in, sudah langsung nyambung rasanya. Karena itu lagu yang sama terus-menerus, tetapi ya itu justru kadang-kadang lagu yang sama terus-menerus ini membantu orang untuk lebih gampang masuk ke dalam suasana itu. Daripada lagu yang baru terus-menerus sehingga tidak ada kemungkinan dan juga tidak ada kesempatan untuk kontemplasi. Lagu Taise itu dibuat sederhana supaya apa? Supaya orang bisa berkontemplasi. Siapkanlah Tuhan datang, siapkanlah berjagalah, siapkanlah Tuhan datang. Diulang-ulang terus supaya apa? Supaya otak ini sudah tidak mikir syair, sudah tidak mikir bait, sudah tidak mikir melodi, tetapi semakin masuk. Lah kalau yang ada di dalam pikiran ini harus lagu baru, variasi dan lain sebagainya, terus menerus, akhirnya tidak akan ada budaya untuk kontemplasi, untuk merenungkan lagu-lagu itu. Karena selalu baru, tidak ada kesempatan untuk kontemplasi. Demikian jawaban saya. Makasih Romo. Karena hari ini kan ada unsur mudika dan rekat ya. Tadi yang bertanya itu tua-tua semua ya. Ya. Oh belum tua ya. Senior. Ya tolong yang muda, rekat atau OMK? Angkat tangan. Oh itu ada OMK satu. Satu lagi? Saya mau memberi kesempatan kepada rekat dulu, mohon maaf. OMK, rekat, anak-anak itu loh, ya, nggak mau, ya sambil mikir, coba, ini ada satu rekat dulu. Selamat siang Romo, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan sebelumnya saya Carolina Adventia, saya selain anggota dari Paduan Suara OMK, saya juga melatih orang lingkungan. Saya mau bertanya Romo, kan orang tua ini dalam tanda orang tua, gini, dalam tanda kutip orang tua yang diajari ini juga punya tempo tersendiri mereka dalam belajar. Terutama memang karena saya juga ngambil pendidikan, jadi tahu gimana proses belajar itu. Gimana ya Romo, supaya orang tua ini juga mau diajak bekerja sama, bersinergi. Yang enak tuh gini loh, kenapa alasan saya memilih ini, karena ini dibeginikan, dilakukan seperti ini. Nah itu yang membawa para orang tua untuk bisa memahami itu yang masih jadi kendala juga gitu. Kadang juga mengkomunikasikan, sebenarnya tekniknya lebih enak gini kok, sebenarnya bisa dibuat lebih kayak gini kok lagu ini. Nah itu bagaimana ya Romo ya? Terima kasih. Ibu tetap saya kasih kesempatan, tapi tolong satu OMK lagi. Oh ya. Selamat siang semuanya. Perkenalkan nama saya Keke dari lingkungan Filipus Benisi, wilayah Timotius. Kenapa di Indonesia ini kita pakai not angka, sedangkan di luar negeri pakai not balok? Selamat siang Romo dan Bapak Ibu sekalian. Saya mau bertanya soal, tadi sebenarnya mau bertanya tapi tidak ada waktu, soal di mana dirijen ini mendirect umat untuk menjawab. Dari jawaban dari Tuhan sertamu dan sertamu sampai anamnese, di mana kita menyatakan aklamasi iman kita, aklamasi anamnesis tadi. Ini sharing saja ya Romo ya, sharing dari
pemahaman saya secara pribadi, perasaan saya. Dimana tadi juga ada sama Bapak bertanya, ini dirijen yang tidak pernah mendirect umat untuk soal-soal gini. Saya duduk, karena terus terang saya tidak pernah mendirect umat. Jadi saya memang dulu dirijen dari saya masih kecil, dulu SD, SMP, saya pada saat ini saya tidak pernah mendirect umat. Karena pemahaman saya, Romo, ini mungkin saya minta diluruskan, mungkin pemahaman saya salah. Lebih-lebih pada saat aklamasi anamnesis, di mana pemahaman saya gini, pada saat Romo mengajak kita untuk memulai misa, bahwa pikiran perasaan saya itu semua terarah ke depan, ke Romo, di mana saya akan menjawab apa yang Romo katakan, jadi percakapan, di mana saya juga mengarahkan pikiran dan hati saya kepada Tuhan, dan menyatakan iman saya. Dan kalau saya sebagai dirijen juga, saya memang sih keserasian perlu, di mana umat biar nggak narik-narik, nggak ini. Tapi kalau saya akhirnya pikiran mata saya ke dirijen, jadi saya merasa terganggu. Di mana saya mau gimana ya, dengan iman saya mau menyatakan kepada Tuhan bahwa saya percayakan kebangkitannya, saya akan percaya. Tapi karena kita mau supaya sama, nadanya sama, akhirnya kita ke dirijen. Nah, saya sebagai dirijen terus terang saya tidak siap untuk mendirect umat. Karena saya sebagai umat juga kadang rasa terganggu pada saat itu, di mana dirijen mendirect, kadang-kadang ada gerak-gerik dirijen akhirnya mengganggu kita juga untuk kita menyatakan iman kita kepada Tuhan. Jadi mungkin Romo bisa memberi saya pencerahan dalam hal ini sehingga saya juga bisa mungkin apa yang saya pahami itu mungkin salah. Ya, terima kasih. Baik. Pertanyaan pertama ini agak sulit untuk dijawab. Saya juga belum pernah tua soalnya. Ya, tetapi begini. Seringkali dalam paduan suara dan lain sebagainya itu yang dicemaskan adalah soal teknik, soal teknik bernyanyi, teknik pernafasan, tempo, dinamika, dan lain sebagainya. Sehingga terus kemudian orang lupa sama sekali kalau bernyanyi itu sedang berdoa. Jadi terlalu asik untuk membuat dan memoles nyanyian, jadi akhirnya lupa sama sekali ketika bernyanyi itu juga berdoa. Dan bahkan orang kadang-kadang karena ada istilah qui bene cantat bis orat, akhirnya tidak pernah berdoa, nyanyi saja. Keliru. Ya meskipun qui bene cantat bis orat itu kan barang siapa bernyanyi dengan baik, dia berdoa 2 kali, begitu kan. Tetapi lalu, mas gak usah sembahyang lah, cukup bernyanyi saja. Tetap berbeda. Pendekatan yang seringkali saya gunakan ketika dulu saya juga pernah melatih, dan yang saya latih juga bukan hanya orang muda, tetapi ketika melatih senior citizen gitu. Orang-orang yang sudah senior ini adalah mengajak mereka untuk menghayati lagu yang sedang dinyanyikan. Dari penghayatan lagu itu kemudian bisa diarahkan sedikit-sedikit ke teknik. Misalnya ketika lagu itu ada tekanan-tekanan tertentu pada sebuah lagu itu harus lembut. Maka di situ kita bisa mulai main dinamika yang lembut itu seperti apa. Lalu kemudian ada yang keras, ada yang tegas. Nah di situ kita bisa mulai memasukkan sedikit teknik. Tetapi pendekatannya bukanlah teknik itu sendiri, pendekatannya adalah doa. Jadi ketika kita mau mengatakan bahwa nyanyi ini adalah sebuah doa, maka doa yang baik itu adalah doa yang ungkapannya juga betul dan baik. Nah itu dari pengalaman saya itu yang bisa saya sharekan. Kalau untuk mengajak memang orang yang senior lebih suka untuk diajak untuk berdoa daripada bernyanyi loh ya. Nah maka dengan pendekatan berdoa bersama, berdoanya dengan cara nyanyi, lah itu mungkin akan ada banyak yang lebih tertarik.
Lalu kemudian pertanyaan yang kedua, saya sendiri ketika belajar di Roma itu punya kesempatan untuk ikut paduan suara. Dan mereka juga ternganga ketika saya menunjukkan teks lagu dalam bahasa Indonesia dan pakai not angka. Hai, kamu bisa bernyanyi dengan seperti ini. Kami pakai matematika hanya untuk menghitung, bukan untuk bernyanyi. Jadi tidak tahu. Saya harus mengakui saya tidak tahu dari mana asalnya, dari mana sejarahnya kita menggunakan not angka. Tetapi mereka menganggap kita itu hebat. Iya betul, hebat. Karena memang not balok lebih mudah. Sama seperti Gregorian, naik turunnya itu kelihatan secara visual. Jadi nada naik, nada turun itu kelihatan. Tetapi kita itu do, mi, sol, fa, dan lain itu jejer begini kan. Hanya 1, 4, 7, 1, 5. Begitu kita encode itu bisa langsung bisa menjadi nada-nada. Itu mereka juga berdecak kagum dengan orang Indonesia mungkin. Itu sharing saya tidak tahu dari mana asalnya dan juga sejarahnya bagaimana. Nah, untuk pertanyaan yang ketiga, saya juga paham apa yang dirasakan oleh Ibu dan memang dalam bahasa Latin juga ada peribahasa yang mengatakan bahwa virtus stat in medio. Kebenaran itu terletak di tengah-tengah. Kebenaran yang menjadi kebenaran atau kebijaksanaan itu biasanya terletak di tengah-tengah. Ada kalanya umat itu memang perlu didirect, perlu diarahkan supaya tidak mengganggu umat yang lain. Ada beberapa umat yang sungguh-sungguh tidak mempedulikan hal itu sehingga kadangkala memang perlu didirect. Nah, seringkali ada juga di ekstrim yang sebelah sini adalah umat yang sungguh-sungguh ingin memfokuskan kepada perayaan Ekaristi, imam dan lain sebagainya, tetapi mengalami distraksi, mengalami pemecahan konsentrasi karena pengarahan dari dirigen. Oleh karena itu, menurut saya yang juga saya lakukan karena saya juga pernah menjadi dirigen adalah saya selalu melihat situasi dan kondisi. Kebijaksanaan yang paling tinggi yaitu lihat sikon. Kalau memang pada saat itu umat perlu diarahkan, maka diarahkan. Ada suatu pagi mungkin, ada suatu saat, ada suatu minggu itu kadang-kadang umat itu entah bagaimana itu suasana itu jadi loyo. Mungkin mendekati akhir bulan, tanggal tua gitu ya toh. Sudah tidak semangat ke gereja. Nah itu loyo dan memang itu bisa dirasakan oleh semuanya. Nah pada saat itu memang mungkin perlu didirect supaya perayaan ini lebih bisa berjalan dengan baik dan tidak terasa berat. Tetapi minggu-minggu tertentu mungkin memang juga tidak perlu. Karena orang sudah tampaknya juga misalnya romonya sudah mengarahkan dengan baik, lagunya baik dan lain sebagainya, tidak perlu, tidak masalah. Nah ini, kebijaksanaan untuk selalu melihat situasi dan kondisi lalu menakar ini perlu atau tidak, ini yang juga menurut saya penting. Jadi bukan mengambil ekstrim, saya tidak akan mengarahkan atau saya selalu akan mengarahkan. Tetapi virtus stat in medio, kebenaran itu terletak di tengah-tengah. Harus melihat situasi dan kondisi. Kalau memang situasi itu perlu untuk diarahkan, arahkanlah. Tetapi kalau memang tidak perlu diarahkan, maka tidak perlu dipaksakan untuk juga diarahkan. Itu menurut saya lebih moderat. Begitu ya.